Di bulan Syawal ini biasanya kita ini senang untuk saling menyenangkan satu dengan yang lain. Di bulan Syawal ini kita senang untuk menyenangkan satu dengan yang lain. Kita kunjungi guru kita. Kenapa kita ingin guru kita senang? Kita kunjungi sahabat kita ingin sahabat kita senang. Kita kunjungi keluarga kita ingin keluarga kita senang. Idkhalul surur, memberikan kesenangan kepada orang lain. Ini salah satu sunnah min sunanir Rasul. Memberi kesenangan atau membuat orang lain senang itu adalah salah satu perintah Rasulullah SAW. Ini rutin nih. Kalau di bulan Syawal ini ada salah, tidak ada salah, minta maaf. Betul? Makanya Habib minta maaf. Innal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Mau ada salah ataupun tidak, kita harus meminta maaf. Kenapa? Minta maaf itu tidak harus ada salah. Minta maaf itu tidak harus berbuat salah terlebih dahulu, tidak. Minta maaf itu adalah salah satu ibadah. Minta maaf itu ibadah. Memberi maaf itu ibadah. Berdoa itu ibadah. Bersyukur itu ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang ini orang kadang tidak menganggap itu suatu ibadah. Dianggap kadang-kadang itu hanya sesuatu kebiasaan. Bersyukur dianggap seperti biasa, alhamdulillah. Padahal bersyukurnya kita itu ibadah. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini ibadah. Kenapa? Karena kita minta sama Allah. Tapi kalau kita mintanya sama manusia, nah itu bukan ibadah. Kalau mintanya sama manusia itu bukan ibadah. Itu ngeselin orang. Kalau sekali, iyalah. 2 kali, iyalah. 3 kali, muka batu. Makanya salah satu ibadah adalah memasukkan rasa senang kepada orang lain, memberikan rasa senang kepada orang lain. Apa susahnya senyum? Apa susahnya senyum? Ada tidak orang yang senyum itu susah? Sulit senyum. Kayak mau ngangkat beban 100 kilo ya. Senyum itu susah atau sulit? Sama ya. Senyum itu susah atau mudah? Mudah. Saking senyum itu salah satu perbuatan ibadah, maka Rasulullah katakan, tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah atau kama qala. Kata Rasulullah SAW, senyummu di depan saudaramu itu termasuk sedekah. Disamakan dengan sedekah. Sedekah itu yang aslinya kita mengorbankan sesuatu. Nah, mengorbankan air ngasih orang, mengorbankan duit ngasih orang. Itu sedekah. Nah, ini senyum apa yang dikorbankan? Senyum apa yang dikorbankan? Tidak ada yang dikorbankan. Ada yang dikorbankan dengan senyum? Tidak ada yang dikorbankan. Tidak ada yang diberikan. Cuma apa? Cuma idkhalus surur, memberikan rasa senang kepada orang lain dengan senyum. Ini kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis di dalam kitab Atiyatul Aniyah. Rasulullah katakan, man
Man adkhala ala mu'min, barang siapa yang memasukkan atau memberikan terhadap satu orang mukmin sururan, rasa senang, membuat seorang mukmin senang, khalaqallahu min dzalika surur, Allah akan ciptakan dari rasa senang tersebut sab'ina alfa malak, Allah akan ciptakan 70.000 malaikat yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, memintakan ampun untuk dia 70.000 malaikat tadi sampai hari kiamat. Coba senyum dulu, senyum dulu coba. Senyum dulu coba. Coba senyum sama yang kanan kirinya coba. Senyum dulu coba. Itu. Jangan masem muka. Coba lihat yang kanan kirinya senyum coba. Jadi enak. Jadi akrab dengan yang kanan kiri kan. Coba senyum dulu, senyum dulu. Bahkan ketika kita bermusafir perjalanan jauh dari sini ke Jambi, dari sini kemana, pokoknya perjalanan jauh musafir, itu sunnah di dalam perjalanan itu dengan orang-orang yang satu kendaraan dengan kita itu tabassam, senyum dengan orang perjalanan yang sama dengan kita, senyum kita, memasukkan rasa gembira. Kenapa? Karena musafir itu qit'ah. Musafir itu adalah salah satu potongan daripada adab. Sudah musafir perjalanan jauh, capek, satu mobil cemberut semua, satu mobil main HP semua, habis itu ban pecah pula. Sudah ban pecah, minyak habis. Nah, jadi makanya senyum. Kenapa? Karena ini termasuk idkhal surur, memberikan rasa senang. Sudah sedekah dengan duit tidak mau. Sedekah dengan duit tidak mau, sedekah dengan makanan tidak mau. Ini senyum pun tidak mau. Masya Allah. Pelitnya bukan main. Mahal benar dengan senyumnya. Giliran lihat cewek senyum. Giliran lihat cewek senyum. Giliran sesama cowok mengut, masam. Giliran lihat cowok, wah, senyum-senyum di motor. Ini perihal. Ada riwayat lagi nih dari hadis baginda Rasulullah SAW dari Abi Dunya, daripada Sayyidina Ja'far bin Muhammad, Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir. Ja'far As-Sadiq mendapatkan hadis ini dari abahnya Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir dapat hadis ini dari abahnya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin dapat hadis ini dari abahnya Husain. Husain dapat hadis ini dari kakeknya Rasulullah SAW. Dapat dari abahnya, dapat dari kakeknya radhiyallahu anhum. Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Ma min mu'min adkhala ala mu'min sururan. Tidaklah seorang mukmin yang memberikan rasa senang kepada seorang mukmin yang lainnya illa, kecuali khalaqallahu min dzalika surur, Allah ciptakan dari itu rasa senang malaikat yang tadi disebutkan 70.000 malaikat. Allah ciptakan malaikat, yang mana malaikat ini? Ya'budullah, malaikat ini menyembah Allah, memuji Allah, menyembah Allah, memuji Allah. Fa idza saral mu'min fil lahdih, kalau mukmin ini meninggal, masuk ke dalam liang kuburnya, sebelum dia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, Allah kirim malaikat tadi, malaikat yang Allah ciptakan ketika dia membuat senang orang lain masuk ke dalam kuburnya. Lalu malaikat ini ngomong, amma ta'rifuni, kau kenal tidak dengan aku?
Maka dia bilang, "Man anta?" Siapa engkau? Siapa engkau? Fayaqulu ana surur. Aku adalah malaikat dari rasa senang yang kau berikan kepada orang mukmin tadi. Ana al-yawm, aku hari ini unis wahsyak, aku hari ini akan membuat engkau senang dalam kubur, menemanimu dalam kubur. Kau tidak akan kesepian dalam kubur. Kau tidak akan kesepian dalam kubur, dan aku akan mentalkinkan jawaban daripada pertanyaan mungkar dan nakir. Wa ustabbit biqauli sabit, aku akan mantapkan lisanmu untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Wa ushidu bika masyhadul qiyamah, dan aku akan menyaksikan kelak di hari kiamat bahwasanya engkau pernah membuat orang lain senang. Dan aku akan minta kepada Allah agar aku bisa memberikan syafaat untukmu, dan aku akan menunjukkan engkau rumahmu di dalam surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu kalau menyenangkan hati orang mukmin. Ini lebaran, ngomongnya lebaran, orang lain tidak mau dikunjungi, dia minta orang lain mengunjungi. Orang lain tidak mau dia datangi, tidak mau silaturahmi, dia sendiri mau minta didatangi. Dia tidak mau nyenangin orang, tapi dia minta orang lain nyenangkan dia. Salah. Salah. Buatlah orang lain senang, buatlah orang lain gembira dengan kedatanganmu. Tapi ingat, kalau datang ke rumah orang, ingat jangan dihabiskan. Nanti haji mumpung, haji mumpung masih ada. Nah, ini penting, ini penting. Ini terlihat seperti biasa, padahal ini ibadah yang luar biasa. Kalau kita bersalaman, orang yang ngajak kita salaman itu kita senang tidak? Salaman. Kalau tadi senyum, kita senyum dengan orang-orang yang kita ajak senyum itu senang. Kita salaman, orang yang kita ajak salaman tadi, maka dia akan senang. Maka dengan kesenangan yang kita berikan pada orang lain tadi, ini bukan hanya di dunia mendapatkan istighfar dari malaikat. Malaikat itu akan datang ke dalam kubur nemani kita untuk memantapkan lidah kita menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, dan hari kiamat dia akan minta kepada Allah untuk dia ini dimasukkan surga, dan dia akan mengantarkan kita untuk melihat rumah istana kita di dalam surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Salat 5 waktu belum tentu diterima. Puasa Ramadan belum tentu diterima. Sedekah belum tentu diterima. Betul? Majelis taklim belum tentu diterima. Apa lagi ibadah kita? Salat malam belum tentu diterima. Maka selah-selahkan ibadah yang mudah ini, mudah-mudahan ibadah yang gampang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad kan, Allah sembunyikan ridho Allah di ketaatannya. Dan tidak ada yang tahu di mana ridho Allah letakkan pada dalam ketaatan, tidak tahu. Mungkin bisa jadi dengan cara kita membuat orang lain senang. Kira-kira menyenangkan orang lain yang tidak kita kenal, menyenangkan sahabat, menyenangkan guru, menyenangkan orang tua. Ini dari 4 ini, menyenangkan orang lain dengan menyenangkan sahabat, mana yang kira-kira yang lebih afdol? Menyenangkan orang lain yang tidak kita kenal dengan menyenangkan sahabat. Ini kadang-kadang ngejar sesuatu acara karena ada konser.
Atau ada apa dengan orang-orang yang tidak kita kenal? Untuk apa? Untuk biar dia senang. Kenapa? Karena banyak yang hadir. Ini ada sahabat yang dia ada acara, ini ditinggalkan demi untuk menyenangkan orang lah. Padahal dengan menyenangkan sahabat yang kita kenal ini, kita mendapatkan dua. Satu, idkharus surur, mendapatkan menyenangkan hati orang mukmin, dan yang kedua, menyambung tali silaturahim. Maaf kadang datang ada orang kaya open house, datang dia. Maaf bupati open house, datang dia. Maaf ada orang yang tadi yang bagi-bagi ampau, datang dia. Tapi ketika kawan yang open house, kawan yang buka rumah nunggu dia datang. Padahal ini luar biasa ini. Ini pahalanya luar biasa, dapat pahala silaturahim. Apalagi kalau ini guru lebih lagi. Memberikan rasa senang kepada guru, bukan hanya dapat silaturahim, bukan dapat hanya idul surur, tapi dapat keberkahan ilmu. Ilmu itu tidak dituntut memiliki banyak, tapi ilmu itu dituntut memiliki berkah. Ilmu tidak dituntut memiliki banyak, karena Allah hanya memberikan ilmu di dunia ini hanya sedikit, tapi Allah inginkan kita punya ilmu yang berkah. Bagaimana caranya? Membuat senang hati guru, itu akan mendatangkan keberkahan dari ilmu tersebut. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Apalagi menyenangkan hati orang tua. Menyenangkan hati orang tua bukan hanya mendapatkan keberkahan hidupnya, tapi juga dijamin orang yang menyenangkan hati orang tuanya, dia akan hidup di dunia penuh dengan kesenangan, kebahagiaan. Ini jaminan Allah dengan meluaskan rizki orang yang membuat senang hati orang tuanya. Jaminan Allah, orang yang menyenangkan hati orang tuanya, Allah akan berikan kepada dia anak yang soleh dan soleha. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada seseorang, ini dari Nabi kita Nabi Muhammad. Seseorang nih datang ke Nabi. Orang ini datang ke Nabi. Lalu dia bilang ke Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, asaitu. Ya Rasulullah, aku ini telah berbuat maksiat, fatahhirni, bersihkan aku ya Rasulullah dari dosa-dosaku ini ya Rasulullah. Lalu Nabi nanya, wa ma isyanuk, yang dosa apa yang telah kau perbuat? Dosa apa yang telah kau perbuat? Dosa apa? Lalu dia bilang apa? Astahi ya Rasulullah, aku malu untuk membukakannya ya Rasulullah. Aku malu untuk membukakannya ya Rasulullah. Sebenarnya kalau sudah depan Rasulullah itu jangan malu-malu, ngomong saja. Ngomong saja. Kalau sudah depan Rasulullah jangan malu-malu, ngomong saja. Kalau kalian mimpi Rasulullah, ngomong saja di depan Rasulullah. Nah, kalau kalian berada di hadapan guru, ngomong apa yang kalian ingin ngomong. Lalu apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Kata atas tahi minni. Kau malu dari aku? Kau malu dari aku? Antah berani andambek? Kau malu dari aku untuk kau kabarkan, untuk kau berikan tahu aku tentang dosamu? Walakin lam tastahi min Allah, tapi kau tak malu dengan Allah ketika kau maksiat. Kata Nabi Muhammad, kau malu kasih tahu aku soal maksiat yang kau lakukan, tapi ketika kau maksiat kau tidak malu dengan Allah, padahal Allah melihat. Subhanallah. Itu pendidikan Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Gum, bangunlah kau dari sini, fakhruj, keluar.
keluar kau dari sini. Ini, keluar dari sini. La tunzilun nar alaina. Jangan sampai engkau mendatangkan api di antara kami. Jangan sampai engkau mendatangkan api azab dari Allah. Karena kau malu memberikan kabar tentang dosamu kepada aku, tapi kau tidak malu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah melihat. Ini subhanallah, subhanallah. Ini orang keluar nangis orang ini. Nangis kenapa? Karena diusir oleh Rasulullah, nangis dia. Datang Jibril datang Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, lima ayistal asi. Ya Muhammad, kenapa kau kecewakan pelaku maksiat tadi? Kenapa kau kecewakan pelaku maksiat tadi? Walau kafaroh, dia itu ada pelebur dosa. Dia itu memiliki pelebur dosa. Dia itu memiliki pelebur dosa. Wa in kanat kasirah, walaupun dosanya banyak. Subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jibril, lihat Jibril sampai datang. Ngasih tahu Nabi Muhammad, ya Muhammad, kenapa kau buat dia kecewa? Ini orang yang datang ini, ya Muhammad, dia ini punya pelebur dosa. Walaupun dosanya banyak, tapi dia punya pelebur. Lalu Nabi Muhammad bilang, wa ma kafaratuh? Siapa pelebur dosa dia? Apa pelebur dosa dia ya Jibril? Apa kata Jibril? Lahu sabiyun saghirun. Dia ini punya anak kecil. Dia ini punya anak kecil. Ketika setiap dia masuk ke dalam rumahnya, dan ini anak kecil menyambutnya, baba, papa. Menyambut anak kecil ini, menyambutnya papa, bapak, abi, Walid, disambut oleh anak tadi. Subhanallah, dia tadi tiap kali pulang ke rumah selalu membawa makanan buat anaknya tadi. Makulat, masyrubat, halawat, dia bawa makanan untuk anaknya tadi. Dia kasih makanan tadi, senang hati anaknya tadi. Kenapa? Karena tiap kali ayahnya pulang itu selalu membawa makanan dan minuman. Senang dia tadi. Kata Jibril, faida farihas sabi, kalau ada anak kecil yang senang, yakunu kafaratul lidzanbi, ini membuat penghapus dosanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi makanya kita jangan pernah menganggap remeh orang. Jangan menganggap remeh orang. Belum tentu pelaku dosa yang banyak dosanya itu, yang pandangan kita dia banyak dosa, itu belum tentu dia memiliki dosa yang banyak. Kenapa? Bisa jadi seperti ini. Bisa jadi seperti ini. Bisa jadi seperti ini. Bisa jadi seperti ini. Dia pulang, dia di luar melakukan dosa, tanpa dia sadari, dia pulang menyenangkan hati anaknya, senang anaknya. Wah, subhanallah. Makanya bapak tiap pulang ke rumah tuh, kalau masih ada anak kecil, senangkan hati anaknya, bawa apapun makanan, minuman. Habib kalau pulang, itu anak Habib sudah nunggu semua itu. Apalagi anak yang ketiga, wah, makanya jangan lupa bawa makanan. Kenapa? Karena menyenangkan hati dia itu, anak-anak yang kecil-kecil ini membuat kafarah, penghapus dosa kita. Itu. Yang anak yang sudah besar-besar buat lagi. Kalau itu buat lagi kerja. Kata Jokowi kan kerja.
Sallallahu Nabi Muhammad. Itu jangan cuma pandang memandang saja. Kalau pandang memandang tak jadi. Kalau kerja baru jadi. Kalau pandang memandang. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini yang 18 ke atas, yang bawah diam. Allah alaih. InsyaAllah yang belum boleh jodoh cepat dapat jodoh insyaAllah. Yang belum punya anak cepat dapat anak insyaAllah. Itu boleh insyaAllah. Amin. Amin insyaAllah. Fatihah. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ini selalu memberikan rasa senang walaupun terhadap musuh, walaupun terhadap orang yang tidak menyenangi dia. Walaupun orang itu tidak menyenangi dia, tapi dia tetap membentangkan, membentangkan apapun. Kalau dia ada acara, dia tetap undang orang yang tidak senang dengan dia. Dia tetap ajak orang yang tidak senang dengan dia. Dia buka lapang dada untuk kepada siapapun. Kenapa? Tadi idkhalus surur. Ahsin man asauka. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Al-insan abdal ihsan. Al-insan abdul ihsan. Manusia itu hamba kebaikan. Manusia itu hamba kebaikan. Manusia itu hamba kebaikan. Cuma dikasih 50.000 saja langsung berubah pilihannya. Itu tadi hamba kebaikan tadi kan. Itu cuma 50.000 saja berubah ini pilihannya. Langsung spontan, gara-gara serangan pajar berubah pilihannya. Itu perihal. Kenapa? Tadi manusia itu hamba kebaikan. Tapi 1000 kebaikan akan lupa dengan satu keburukan. Itulah sifat manusia. Makanya kalau mencari ridho manusia, tak akan pernah kau dapatkan. Kalau kau mencari ridho manusia, tak akan pernah kau dapatkan. Ridho manusia itu tidak perlu dicari. Carilah ridho Sang Pencipta manusia. Kalau sudah mendapatkan ridho Sang Pencipta manusia, Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua makhluk akan dibuat ridho dengan engkau. La ilaha illallah. Ini perihal. Ini yang perlu untuk kita perhatikan. Yang perlu untuk kita perhatikan bahwasanya memberikan kesenangan pada orang lain ini adalah salah satu perihal yang sangat penting. Perihal yang sangat penting karena kesenangan kita kepada orang lain, membuat senang hati kita kepada orang lain itu, ini adalah perihal yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan berbagai macam rahmat. Jadi Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, Abdullah bin Husin bin Tahir, ini beliau membawa perhiasan dari Singapura. Membawa perhiasan dari Singapura, ini daripada untuk putrinya. Putrinya membawa perhiasan dari Singapura. Putrinya membawa perhiasan dari Singapura. Lalu ini Habib Abdullah bin Tahir, perhiasan tadi dipecahkan. Perhiasan tadi dipecahkan. Lalu istrinya ngomong, "Pagolat, lima fa'alta dzalik?" Ya Habib, kenapa kau pecahkan perhiasan ini? Kau telah mematahkan hati putrimu. Kau telah mengecewakan hati putrimu. Kau telah mengecewakan hati putrimu. Ini apa
kata Habib Abdul Basir bin Tahir, kasra khatir imra'atan wahidah khairan min kasra khatir mi'ata imra'ah. Aku mengecewakan satu perempuan masih lebih baik daripada nanti dia ini akan mengecewakan 100 perempuan. Aku mengecewakan satu perempuan anakku ini lebih baik daripada dia nanti akan mengecewakan 100 perempuan dengan melihat perhiasan ini. Itu subhanallah, inilah mencirikan pendidikan Rasulullah. Anaknya mau pakai perhiasan, dia ambil perhiasan, dipecahkan. Kenapa? Nanti dia akan pakai perhiasan, dia akan keluar, akan dilihat oleh perempuan yang melihat ini kecewa. Kenapa? Karena melihat perhiasan yang bagus tadi, ini membuat mereka menjadi ada rasa iri, ada rasa tidak senang, atau rasanya macam-macam. Perempuan, namanya perempuan itu kalau lihat orang pakai jilbab ini bagus dikit, mulai cari di Shopee dia. Makanya kalau kita berpakaian jangan berlebih-lebihan, ya. Walaupun pakaian itu sama banyak orang yang pakai, tidak apa-apa. Jadi kenapa? Jadi tidak ada orang yang akan kecewa melihat kita berpakaian itu. Ini tidak cari benar pakaian, tidak ada orang yang lain pakai. Cari pakaian yang tidak ada orang yang pakai, beda dengan yang lain. Merasa senang dengan beda dengan orang lain, padahal dengan pakaian tersebut bisa jadi membuat orang lain menjadi ada rasa. Ini apalagi kita laki-laki, kita punya ibu, kita punya istri. Jangan kita nyenangkan istri dengan pakaian-pakaian bagus, lalu istri tadi kita bawa ke rumah orang tua kita, ibu kita lihat dengan pakaian bagus tadi, sudah pasti barang tentu ini pasti dari suami dan ibunya tadi merasa ada rasa ada rasa pengen, ada rasa ingin. Kenapa? Biasa. Makanya jangan kalian ceritakan kebaikan istrimu di depan ibumu, tapi ceritakanlah kebaikan ibumu di depan istrimu. Kenapa? Karena ada kecemburuan perempuan. Sallallahu Nabi Muhammad memasukkan rasa senang kepada orang lain ini memang perlu benar-benar dipraktekkan dengan cara banyak penyeleksian, penilaian, dinilai, dilihat. Tidak semua akan membuat orang itu senang, apalagi keluarga kita. Itu ya. Rasulullah melihat Sayyidah Fatimah pakai emas. Tujuan Sayyidah Fatimah senang, muat Rasulullah senang. Kenapa? Putrinya tambah cantik dengan kalung emas. Ternyata tidak membuat senang hati Rasulullah. Ternyata tidak membuat senang hati Rasulullah. Malahan Rasulullah melengos, memalingkan mukanya. Itu. Jadi makanya kalau mau membuat orang lain senang tuh lihat-lihat dulu. Maaf, mau membuat guru senang, belikan makanan. Yang dibelikan makanan yang tidak disukai gurunya. Memberikan makanan yang tidak disukai gurunya. Ya tidak begitu senang. Kenapa? Karena guru tidak mungkin memakai, dan guru akan terima. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Senang, terima. Kenapa? Tidak mungkin guru akan mengecewakan pemberian muridnya, tapi tidak membuat senang hati gurunya secara maksimal. Kenapa? Karena yang diberikan yang tidak disukai oleh gurunya. Nah begitulah kita kepada orang tua. Kalau kita mau membuat senang hati orang tua, apa yang paling disenangi oleh orang tua kita? Mau beli makanan apa yang paling disukai? Mau beli pakaian apa?
Minuman apa? Tingkah laku yang membuat orang tua kita senang apa? Orang tuaku tuh kalau melihat aku ngaji senang bener, langsung banyak-banyak ngaji di depan dia. Orang tua senang kalau melihat aku sholat 5 waktu di masjid. Nah, sholat 5 waktu terus di masjid. Ini idkhalus surur. Idkhalus surur, memberikan rasa senang kepada orang lain. Ini mengecewakan orang. Kita ini kadang-kadang mengecewakan orang nih. Mengecewakan orang itu dalam kitab Atiyatul Haniyah itu lebih berat, lebih keras dibandingkan menghancurkan 70 Ka'bah. Mengecewakan orang lain itu lebih berat dibandingkan menghancurkan 70 Ka'bah. Makanya kalau ada orang ngundang, datangilah. Kalau tidak bisa, ngomonglah. Ngomong dengan uzur yang kita miliki. Kalau kita bisa datang, datangilah. Walaupun sesaat, walaupun sebentar, datangi. Kalau tidak bisa, izinlah, sebutkan uzur apa yang membuat kita tidak bisa hadir. Ini perihal. Kata Imam Ghazali, kata Imam Ali bin Abi Thalib, apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Rawihul qulub, buat senang orang yang punya hati. Walaupun orang yang punya hati itu buta. Walaupun orang yang punya hati itu buta, buat senang mereka. Masukkan rasa senang kepada mereka. Nah, itulah kalau kita berlebaran, bersilaturahmi, jangan pilih-pilih. Tujuan kita kan untuk membuat senang orang lain dengan acara bersilaturahim, berkunjung. Maka dengan perkunjungan ini haruslah membuat orang lain memang benar-benar membuat orang lain benar-benar senang. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini perihal. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Allah panjangkan umur kita semua. Allah sehatkan badan kita semua. Dan insyaallah majelis ta'lim yang ada di Kuala Tungkal ini akan diberikan semua keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang hadir di majelis ta'lim akan diberikan oleh Allah tambahan rezeki, diberikan oleh Allah keluasan rezeki, diberikan oleh Allah keberkahan rezeki, diberikan oleh Allah semuanya kelancaran rezeki. Dan Allah akan memberikan orang siapapun yang hadir di majelis ta'lim apabila dia memiliki hutang-hutangnya dilunaskan oleh Allah. Yang memiliki hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang memiliki keinginan-keinginannya diberikan oleh Allah. Dan insya Allah siapapun yang hadir di majelis ta'lim, Allah akan berikan dia ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan dia mendapatkan husnul, ilmu yang akan mendapatkan dia bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, ilmu yang bisa mengantarkan dia dibangkitkan dengan kelompok an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dan insyaallah siapapun yang hadir di majelis ta'lim, Allah akan berikan kesembuhan dari segala penyakitnya, penyakit dirinya, penyakit orang tuanya, penyakit keluarganya, penyakit anak istrinya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga siapapun yang hadir di majelis ta'lim, Allah akan jauhkan dia daripada bala, Allah akan jauhkan dia daripada musibah, ataupun musibah itu diringankan oleh Allah, musibah itu dimudahkan oleh Allah untuk dia bisa menghadapinya. Dan siapapun yang hadir di majelis ta'lim, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ridho kepadanya, Allah akan memberikan restu kepadanya, Allah akan berikan rahmat kepadanya, Allah akan berikan ampunan kepadanya, dan Allah akan berikan
surga jannatil firdaus untuknya insyaallah. Ala hadin niyah wa ala kulnatin salihah wa la nawasala bin salihin fi khairin fi afiyah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.